Ini hari adalah hari yang hari yang paling teristimewa bagi Nabi besar Muhammad SAW, karena ini malam atau ini hari adalah hari peringatan Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW, di mana kaum muslimin dari penjuru dunia tadi malam, hari ini, bahkan tadi malam Ustaz ada acara di Tangerang, di Banten, berdekatan dengan Jakarta, acara Isra Mi'raj serta haul dalam safari dakwah ke Jakarta semenjak hari Selasa full adalah acara Isra Mi'raj Nabi SAW. Tadi malam acara pemungkas, acara penutup safari dakwah yang berhadir dari Jawa Barat, Subang, dari kota dan ngajar juga di sana. Alhamdulillah, walaupun tadi pesan pesawat yang pagi cuma keburu habis, akhirnya dapat pesawat jam 10. Jadi barusan itu langsung dari bandara. Alhamdulillah sempat waktu kita dapat berkumpul sehingga bisa menyampaikan sedikit tentang kisah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Setiap acara itu diperingati tidak lain adalah untuk kita ambil kisah-kisah yang terjadi dalam sejarah tersebut untuk kita ambil pelajarannya. Kalau di bulan Rabiul Awal kaum muslimin memperingati Maulid Nabi SAW, tidak lain adalah agar memperbanyak sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, untuk beradab dengan adabnya Nabi, berakhlak dengan akhlaknya Nabi, dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Di dalam memperingati nuzulul Quran nanti di bulan suci Ramadan, tidak lain adalah untuk kita belajar Al-Quran, agar kita mengkaji Al-Quran, agar kita membaca Al-Quran dan memahami makna Al-Quran untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau tadi malam ini hari kaum muslimin di penjuru dunia dari Masyriq ke Maghrib, dari Sabang sampai Merauke, memperingati Isra dan Mi'raj Nabi SAW, tidak lain adalah untuk mengambil pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya. Di dalam Isra Mi'raj, Nabi SAW melihat zat Allah yang tidak pernah terjadi di dunia makhluk manusia yang dapat memandang zat Allah melainkan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Itu kalau di dunia. Di Al-Quran disebutkan lantaran ketika Nabi Musa menginginkan untuk memandang zat Allah, maka kata Allah lantaran tidak akan bisa. Lihat aja ke gunung, cahaya langsung gunung aja meletus, gunung tersebut tidak kuatnya untuk memandang zat Allah. Khusus untuk Nabi Muhammad SAW, karena itu Habib bukan kekasih, Allah berikan sesuatu yang sehingga Nabi bisa memandang zat Allah. Jadi di dunia ini tidak ada manusia yang bisa memandang zat Allah, dan tidak pernah terjadi, hanya sekali, yaitu kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW di malam 27 Rajab. Itu pun sebelum Nabi di Isra Mi'rajkan, dibelah dulu dadanya, dibersihkan, dimasukkan hikmah-hikmah, dicuci
sanubarinya dengan air Zam-Zam. Makanya kata ulama, air Zam-Zam itu air lebih mulia daripada air Kausar, daripada air-air yang ada di surga. Kenapa? Karena kalau memang air yang sungai di surga lebih mulia, maka sanubari Nabi Muhammad, hati Nabi Muhammad yang terbaik itu pasti dicuci dengan air tersebut. Tapi nyatanya hati Nabi Muhammad yang paling suci dicuci dengan air Zam-Zam. Maka untuk itu sering-sering banyak minum air Zam-Zam. Sebelum minumnya banyak berdoa. Nah, itu Imam Suyuti setiap minum air Zam-Zam itu berdoa kepada Allah minta diberikan ilmu manfaat. Maka Allah bukakan ilmu manfaat. Semuanya dalam bidang ilmu beliau bisa, termasuk bidang ilmu matematika ahli. Ada teman dulu pergi 2006 sudah tua, dia punya penyakit asam urat. Kan kalau penyakit asam urat nggak bisa jalannya cepat ya, pelan-pelan. Dia yakin habis sholat subuh di Masjidil Haram di sampingnya bareng. Kalau ini di sampingnya minum setengahnya air Zam-Zam tadi, setengahnya lagi dia usap ke kakinya. Bismillah, Bismillah, sehat sembuh. Kemudian setelah itu dia jalan lebih dulu dari kita. Woi, kemana itu orang? Udah duluan deh, kenapa sehat? Tadinya dia ketinggalan, sekarang kita ditinggal. Berkah dari air Zam-Zam. Nah ini, kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang Ummu Maktum ala tardo antakuna awal man yanzur ila zatillah ta'ala yaumil qiyamah. Itu kalau di dunia. Tapi kalau di akhirat nanti semua mukminin, semua ahli surga akan memandang Allah, memandang zat Allah, bahkan akan ziarah seminggu sekali hari Jumat, melihat zat Allah, langsung dipimpin ziarahnya oleh Nabi besar Muhammad SAW. Bayangin kan? Udah memandang zat Allah subhanallah. Makanya nikmat paling nikmat di dunia adalah memandang bisa bertemu dengan Nabi besar Muhammad SAW, dan di akhirat bisa memandang wah ahli surga dipimpin oleh Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita seberata dimasukkan dalam surganya Allah dan bisa ziarah melihat zat Allah, langsung dipimpin oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. An-nas yaquluna fi qabrihim inna nazar ila wajhillah ta'ala qabra quburihim ila jannah. Masyaallah. Nah, lama ra'a Ibn Abbas radhiyallahu Jibril qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yara khalqa ila abi ila yakuna nabiyyan walakin yakun dalika akhir umri. Itu kalau melihat dari Allah. Dan keistimewaan Nabi Muhammad ketika di Isra Mi'rajkan memandang Jibril. Kalau orang selain Nabi, siapa orang yang memandang malaikat Jibril pasti dalam kemudian akan tidak bisa melihat, akan kebutaan. Termasuk pernah terjadi kepada sahabat yaitu Ibn Abbas. Ibn Abbas dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika masa hidupnya memandang malaikat Jibril bentuk aslinya. Itu malaikat, kalau satu malaikat punya sayap ribuan sayap. Satu sayapnya menutupi dunia dan seisinya, dan dari sayapnya bercucuran, berjatuhan, berlian yang amat indah. Itu satu sayap. Bagaimana kalau semua malaikat? Makanya gak kuat, kecuali orang-orang tertentu yang dapat izin dari Allah. Nah, kalau manusia biasa memandang malaikat, itu dalam waktu kemudian akan mengalami kebutaan. Kenapa? Karena harus melihat sesuatu yang luar biasa, melihat sesuatu yang amat istimewa, yang enggak nanti setelah itu melakukan maksiat, berarti akan.
Nah ini banyak keistimewaan orang yang tidak bisa melihat, mohon maaf, orang yang buta itu banyak keistimewaannya. Berapa banyak orang melihat tapi tidak melihat mata batinnya. Berapa banyak orang tidak melihat matanya tapi mata batinnya melihat. Seperti Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yang kitab yang kita baca. Semenjak lahir tidak bisa melihat, tapi kitabnya ada di sini. Bisa ngarang kitab, oke. Qasidah-qasidahnya dibaca. Karangannya ada 10 jilid. Masya Allah. Banyak keistimewaan. Ada satu orang juga santri ulun yang di Jakarta, teman Ustaz Rijal juga, 2 tahun dia hafal Quran, padahal nggak bisa lihat, nggak lihat hafal Quran. Kita yang melihat mata kita udah hafal berapa juz Al-Quran. Masya Allah. Itu ada satu lagi, dia punya doa mustajab, dua matanya bisa melihat, buta ya, bisa melihat. Tapi punya doa mustajab, banyak tamu datang, minta doa dikabulkan, lagi sakit didoakan, segala hajatnya dikabulkan. Lalu ada orang bilang, ya Syekh, biar ini kan doanya mustajab, selalu mendoakan orang lain langsung dikabulkan. Kenapa dia tidak minta kepada Allah agar dikembalikan lagi pandangan mata pian biar nggak buta? Maka kata Syekh tadi, tidak. Aku khawatir kalau Allah minta kepada Allah dikembalikan kedua mataku, bisa saja nanti doaku tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarinlah Allah tidak bisa melihat kedua mata Allah, tapi tetap doa Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kian pilih mana? Pilih tidak melihat, doa diijabah, apa bisa melihat, doa tidak diijabah? Pilih mana? Pilih bisa juga melihat, diijabah juga ya. Anak pintar. Yeah. Nah itu Nabi Muhammad pernah melihat malaikat Jibril dengan bentuk asli, melihat zat Allah. Kalau manusia melihat malaikat Jibril dalam kemudian akan kebutaan. Nah pertanyaan, apakah malaikat Jibril turun ke dunia setelah wafatnya Nabi? Tugas malaikat Jibril apa? Tugas malaikat Jibril adalah menurunkan wahyu. Wahyu setelah Nabi Muhammad SAW wafat tidak ada lagi itu diturunkan. Nah dengan dasar ini malaikat Jibril tidak turun lagi. Nah kalau di sana ada orang bilang ketemu malaikat Jibril, dapat wahyu dari malaikat Jibril, sudah pasti palsunya. Sudah pasti palsunya. Malaikat Jibril tugasnya turun wahyu. Nah ini ngaku-ngaku ketemu malaikat Jibril, sudah kagak benar sudah. Apalagi ngaku-ngaku ketemu malaikat Jibril, waduh kagak sholat, tidak mungkin. Nah kemudian ahlul jannah ishruna wa mi'ah sulfin, tamanuna min hadil ummah wa arba'una min sa'iril umam. Masya Allah. Jadi ahli surga itu ada 120 barisan. Masya Allah. Jadi ahli surga itu ada 120 barisan. Mi'ah wa ishrin, 120 barisan. Min hadhi umat samanun. Dari umat ini, dari umat Nabi ada 80 baris. Masya Allah. Jadi 120, 80 baris tersebut dari umat Nabi Muhammad SAW. Sisanya 6 baris. Ya. Sisanya 6 sisanya berapa? 60 ya. Sisanya 40. Sisanya 40. Wa arba'una dan 40 bisa umam dari sisa umat-umat yang lain. Oh, makanya itu surga luas banget. Ayo ajak-ajak. Kalau kalian masih surga, ajak ulun, ada santri, ajak keluarga yang lain. Jangan sendiri aja. Surga luas banget. Ya. Jangan mau sendiri aja, ajak keluarganya, ajak suaminya, ajak anak-anak. Kemana sebelum surga, taman surga yang sebenarnya? Nah, majlis taklim.
pengajian-pengajian adalah taman surga, taman daripada taman-taman surga. Kemudian ini kan ceritanya Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj itu diperlihatkan surga dan masuk ke dalamnya. Ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad masuk ke dalam surga dan diperlihatkan surga dan masuk ke dalamnya. Jadi sifat-sifat ahli surga, kenikmatan yang ada di dalamnya, bagaimana penghuni-penghuni surga itu disebutkan agar supaya terlihat oleh Nabi, agar supaya apa? Agar supaya Nabi pulang dari Isra Mi'raj itu menceritakan kepada umatnya agar umat itu semangat ibadah untuk bisa memasuki surga dan redha. Nah, itu disebutkan yadkhulu ahlul jannah ala arba'in sifat. Jadi ahli surga itu masuk ke dalam surga dengan 4 sifat. Ya. Ahli surga masuk surga dengan 4 sifat. Ala umri Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam salata wa salatina sana ila rabbi minal ardi. Masya Allah. Jadi umurnya ahli surga itu ketika masuk surga 33 tahun. Jadi semuanya ahli surga ketika masuk surga itu umurnya 33 tahun ya tadi. Nah berarti kalau yang sudah 50 tahun gimana kan? Ini yang sudah 60 tahun gimana? Atau yang meninggal masih 10 tahun, masih 20 tahun gimana? Dipukul rata. Nanti ketika masuk surga tidak ada nenek-nenek, nggak ada kakek-kakek, makanya kakek-kakek nenek-nenek nggak masuk surga. Ada satu nenek-nenek datang ke Nabi, ya Rasul, ulun masuk surga enggak? Nabi bercanda, ujar Nabi, enggak, nenek-nenek masuk surga. Marah Nabi, ya. Kata Nabi, benar, nenek-nenek nggak masuk surga. Masuk surga, ahli surga umurnya 33 tahun. Ya salam. Keren pas pagi. Ingat kan ini yang sudah umurnya 50-60 tahun? Ingat nggak dulu waktu dia umur 33 tahun? Bagaimana badannya? Bagaimana kan? Bersifat begadang ya? Jam 2, jam 3 belum tidur. Sekarang mau jam 10 malam udah muak terus ya. Okay. Nah pertama ahli surga itu umurnya berapa? 33 tahun. Ala husni Nabi Yusuf, Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kalau laki tampannya seperti tampan Nabi Yusuf. Allah. Nabi Yusuf ketika Nabi Isra Mi'raj berada di langit ketiga. Tampan Nabi Yusuf adalah sebagian dari ketampanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu full sempurna, sumber ketampanan, sumber keindahan, sumber keistimewaan, sumber keagungan, sumber harum, ada semua pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Yusuf padahal baru dikasih sebagian dari keistimewaan ketampanan Nabi. Wanita-wanita di Mesir, Zulaikha dan sahabat-sahabatnya, 2 riwayat ya. Dalam riwayat ketika mereka memandang Nabi Yusuf, tidak sadar mereka memegang pisau yang mengiris-iris tangan jari jemari mereka. Mereka tidak sadar, tahu-tahu tangan mereka sudah mengeluarkan darah, saking terpesona memandang ketampanan Nabi Yusuf. Dalam riwayat bukan mengiris-iris tangan, dalam riwayat yang saat itu wanita-wanita ketika melihat memandang ketampanan Nabi Yusuf yang tidak head langsung jatuh head, langsung keluar darah head saat itu. Terpesona memandang Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Nabi Yusuf baru sebagian dari ketampanan Nabi. Nabi Muhammad full. Apa bedanya kalau Nabi Muhammad wanita-wanita tidak terfitnah saat itu? Karena Nabi Muhammad penuh dengan kewibawaan. Tidak ada sahabat orang yang bisa langsung memandang wajah Nabi Muhammad saking wibawanya, kecuali anak-anak kecil, sahabat-sahabat yang kecil yang memang berani memandang Nabi Muhammad SAW. Saking tampan indah. Nah,
Ini Habib jelas keluarga lagi di Hadramaut lagi nikahkan itu anaknya. Itu ada mungkin yang pernah itu juga. Anak Habib jelas kan ganteng-ganteng. Yang cerita semalam itu anak Habib beli makanan atau beli bubur ayam ke pagi-pagi, banyak ibu-ibu. Ibu-ibu ketika melihat tampan banget, tuh ganteng banget anak Habib. Langsung dipelukin, dilusin. Anak siapa ya tadi? Biar anak siapa? Mau nggak jadi manturun? Saking tampannya. Itu baru cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ketampanan ahli surga ketika masuk surga seperti tampannya Nabi Yusuf Alaihi Wasallam. Tingginya alatul Nabi Allah Adam, tingginya seperti tinggi Nabi Adam. Berapa? Situna zira'a, 60 hasta. 60 hasta berapa meter? Ustaz, berapa? Segini nah, berarti 60 gini tingginya lah. Berapa meter? Nah, Jayatin nama Jayatin. Jayatin 60 hasta berapa meter kan? Tinggi berarti ya. Jadi ahli surga itu udah tampan, muda, kemudian 33 tahun, tinggi lagi. Nah, bahasanya bahasa Arab. Bahasanya bahasa Nabi Muhammad SAW. Bahasa Nabi apa? Bahasa Arab. Makanya belajarnya semakin di santri bahasa Arabnya. Gimana nanti pengen masuk surga habis bahasa Arab? Terus gimana Ustaz? Kalau ini nggak bisa bahasa Arab? Ada sebagian saudara kita jangan bahasa Arab, bahasa Indonesia nya nggak paham. Bahasa bisa belajar aja, nggak apa-apa. Allah Maha tahu, ya Allah Maha bisa, Allah Maha mampu. Ya kita nggak bisa bahasa Arab, tapi minimal belajar lah. Kita santri belajar bahasa Arab. Ya maka ulun bilang, ibu-ibu, bapak-bapak, kita nggak bisa baca Quran, jangan sampai anak kita nggak bisa baca Quran. Kita nggak bisa bahasa Arab, ya usahakan anak kita biar bisa bahasa Arab. Anak kita nggak bisa ngaji, jangan sampai anak-anak kita nggak bisa ngaji juga. Nah, biar belajar Quran, biar belajar ngaji, biar belajar baca kitab, ya, biar bahasa Arab. Kemudian, la tuftahun nar illa idza hadara ahluha. Kasijid di dunia la yuftah illa idza hadara ahluha. Ajib. Pintu neraka itu tidak dibuka kecuali kalau ada penghuni yang masuk. Pintu neraka tidak dibuka kecuali jika ada penghuni yang tidak masuk. Sebagaimana pintunya jeruji besi, pintu penjara tidak dibuka kecuali kalau ada orang yang masuk. Mana yang pernah masuk penjara? Angkat tangan. Jadi pintu neraka tidak dibuka kecuali kalau ada orang yang tidak masuk, baru dibuka, dimasukkan, ditutup lagi. Seperti penjara, ya kan? Penjara dikunci, datang penghuninya, dibuka, dimasukkan, jebloskan, dikunci lagi. Beda dengan surga. Nah, kalau surga mah kebalikan. Karena pekanan neraka adalah jeruji atau penjaranya orang-orang kufar, orang-orang kafir. Adapun surga, ya, kalau surga mah dibuka pintunya selamanya terus menerus untuk memuliakan penghuni. Setiap malam Jumat di bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka dikunci rapat-rapat, syaitan-syaitan dibelenggu. Nah, untuk siapa selalu masuk ahli surga ke dalam surga, amal-amalnya, kebaikannya, gitu ya. Kama tukramud duyuf wa tuftah baitahu lahum qabla maji'ihim. Seperti apa ya? Seperti tamu mau datang, pintunya dibuka sebelum kedatangan mereka. Contoh gini lah, Pian mau kedatangan tamu,
guru atau kali kerabat atau mau arisan keluarga. Itu pintu yang dibuka, pintu rumahnya dibuka setelah mereka datang apa sebelum mereka datang? Sebelum mereka datang sudah dibuka ya? Kayak gitu. Kayak di majlis nih. Majlis ini sebelum jamaah datang sudah dibuka. Nah seperti itu. Pintu surga pun dibuka lebar-lebar, walaupun penghuninya belum datang sudah dibuka. Jadi kapan saja bebas, siapa saja orang pengen masuk surga bebas. Tapi kalau neraka, betul, mana orangnya masuk bagian di sini. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, narukum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min tilkan nar. Ya Allah, api kalian ini adalah sebagian dari 70 bagian dari api neraka itu. Ini api. Lilinlah di sadarinya tadi pasang garuh ke api. Ini api yang tadi korek api atau lilin atau di rumah kita pakai gas kompor, itu adalah api kita yang panas ini adalah dari 70 bagian daripada api neraka. Api sana asli daripada api dunia. Api dunia ini direndam dulu di lautan puluhan tahun. Direndam dulu baru masih. Ini pun masih panas, ya Allah. Ini pian kalau nginjak korek api atau potong rokok, kira-kira dia mau loncat. Ada pernah ibu nginjak potong rokok pernah? Yang dia mau loncat, pasti loncat kan? Panas. Nah, nggak kuat. 2 minggu lalu aja lo di belakang bakar sisa ayam mati buat lele, kena besi, kena api, ini langsung melepuh. Panas bukan main tuh. Itu baru api dunia. Ya Allah, bagaimana api akhirat? Tidak tahan kita, tidak kuat kita. Tidak kuat. Nah, kemudian walaula annaha tulibat fil bahar maratain man tabattu minha bi syai'in. Kisah Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu ayahud fi tariq. Ada Sayyidina Hasan dan Ali. Inna bil jannah qurban min adjafil jawahir. Nah, tadi malam itu dari berbagai daerah datang, dari Lombok, dari Kalimantan, dari Magetan, dari Subang, dari Indramayu, dari Bekasi, masya Allah. Ada silaturahim di dalam memperingati haul sedang memperingati Isra Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika haul apa terus kumpul, masya Allah, dari berbagai daerah, berbagai desa, berbagai pelosok, dari berbagai negara datang silaturahim, ngumpul di situ, bertemu di situ, bermunajat kepada Allah di situ. Siapa yang mengumpulkan? Allah. Dengan tujuan apa? Mencari ridho Allah. Melalui apa? Melalui berkahnya dari walinya tersebut, orang solehnya tersebut. Nah itu hidup kita ini jangan jauh-jauh dari orang soleh, jangan jauh-jauh dari orang baik, jangan jauh-jauh dari tempat-tempat yang di situ Allah curahkan rahmat, maghfirah dan anugerah dan barokah. Nah pertemuan semacam ini sudah Nabi siapkan, sudah Allah siapkan tempat yang istimewa. Apa itu kata Nabi dalam hadisnya? Inna fil jannah laqurafan min ad'afil jawahir yura zahiruha min batiniha batinuha min zahiriha wa fiha minan na'imi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah kamar, ada sebuah tempat terbuat dari berlian-berlian, intan-intan permata yang amat indah.
saking bagusnya indahnya, saking jernihnya, batin terlihat dari zahir, zahir terlihat dari batin. Yang mungkin kalau riwayat ini mah betisnya bidadari ahli surga itu urat-urat dari kakinya itu kelihatan saking jernih putihnya. Nah, bahkan mungkin kalau minum jus atau minum sirup warna merah kelihatan dari leher-lehernya itu saking ingin tembus. Allah. Indah sekali. Di dalamnya terbuat dari intan-intan yang amat luar biasa. Di dalam kamar tersebut nikmat-nikmat Allah yang tidak pernah terlihat mata, nikmat Allah yang tak pernah terdengar telinga, nikmat Allah yang tak pernah terlintas dengan hati. Sahabat bertanya, buat siapa itu kamar ya Rasulullah yang amat indah itu? Pertama buat Abdus Salam yang selalu menyebarkan salam. Masya Allah, salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Senang ya? Selalu. Nah, tadi malam belum mampir di rumah teman, dia orang Padang, pedagang. Berapa kali mau kemari? Dia sendiri berdagang pakaian di Cipadu atau di daerah Cipulir, di Tanah Abangnya juga. Kebanyakan langgannya orang Banjar. Dia bilang, memuji orang Banjar, sungguh tidak ada ditemukan orang Banjar benar jujurnya dan kejujurannya kenal yang diakui, dan juga muhibbinnya, kecintaannya mereka kepada orang-orang soleh, kepada wali Allah. Rata-rata yang belanja ke tempat dia pasti sebelumnya itu dari ziarah dari Habib luar Batang, Habib Husain bin Abu Bakar alaihi. Masya Allah. Nah, silaturahim, absus salam, selalu mengucapkan salam. Wa atimut ta'am, yang selalu ngasih makan, ngasih makan. Keluarganya yang memerlukan. Paling afdal sedekah adalah kepada keluarga yang saudara kita yang susah, saudara kita yang muslim kita. Itu afdal sedekah. Dan pengen tahu saya kemana paling afdal sedekah? Kepada saudara kita yang banyak ngomongin kita. Sedekah kepada saudara kita yang menzalimi kita. Sedekah kepadanya. Dan sedekah kepada saudara dua pahala. Pertama pahala sedekah, kedua pahala silaturahim. Ya. Jangan sampai ke orang lain baik banget, tapi kepada saudaranya beberapa kali datang nggak ngasih-ngasihnya. Ya. Absus salam wa atimut ta'am wa qama bil laili wan nasus niyam. Ya. Wasilul arham, yang menyambung tali silaturahim, dan bangun malam ketika orang-orang tidur dia bangun malam. Nah, kemudian di dalam Isra Mi'raj juga Nabi masuk ke dalam surga. Di dalam surga didapati ada beberapa sungai. Di dalam surga itu ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai tawar, ada sungai khamar. Nah, makanya di sana itu ada khamar. Barang siapa yang meminum khamar di dunia tidak bakal minum khamar di akhirat. Tapi khamar di sana dengan khamar dunia lain. Kalau khamar di dunia orang minum mabukan keras, narkoba, narkotika di dunia bikin mabuk, bikin mulutnya bau, bikin hilang akal, bikin syahwat nafsu, ngomong gak karuan, jalan sepoyongan, kecebur ke air comberan, ke air kotor yang bau disenang. Tapi kalau khamar akhirat ketika diminum tambah segar, sehat, menyehatkan, keluar dari seluruh badannya, keringatnya itu wangi, semerbak wangi kasturi. Coba kalau di dunia dia minum apa, makan apa? Makan durian banyak, wangi durian enggak? Lain. Di akhirat lain. Di akhirat juga ada sungai dari khamar, tapi tidak memabukkan, tapi sehat, menyehatkan.
Makanya itu siapa yang minum khamar di dunia tidak bakal minum khamar di akhirat. Dan khamar, minuman keras adalah sumber kemaksiatan, sumber kejahatan, dan akan membuat organ-organ tubuh bahaya. Makanya berhenti sudah. Yang sudah berlanjut berhenti aja, lebih baik minum lain. Jus alpukat, jus buah-buahan, apalah, ada kelapa, ya banyak susu, sehat menyehatkan. Sayang badan, sayang kantong, sayang anak, sayang istri. Jangan sampai kenal nih yang hadir di sini. Jangan sampai kenal minum-minuman gitu ya. Jangan sampai kenal narkoba, jangan sampai kenal narkotika. Itu dulu ada cerita anak muda masuk ke dalam kamar, suruh pilih dari 3 perkara: berzina dengan perempuan, mabuk minum khamar, atau bunuh anak kecil. Akhirnya dia pikir kalau membunuh dosa hubungan dengan manusia, berzina dosa berat hubungan dengan manusia. Ulun pilihnya aja lah, pilih mabuk karena itu hanya sendiri doang. Setelah dia minum khamar, dia mabuk, hilang akalnya, datang syahwat, datang nafsunya, lihat perempuan cantik, akhirnya disetubuhi perempuan tadi. Dia berzina dengan perempuan tadi. Ketika berzina melihat anak kecil, nah kalau enggak dibunuh nih anak nanti cerita-cerita. Akhirnya dia ambil pedang, dia bunuh anak kecil tadi. Seketika dia lakukan 3 maksiat, 3 dosa. Mabuk juga, bunuh juga, zina juga. Sebab tadi itu minuman. Ya, jadi minuman itu hati-hati, sumber bahaya, sumber maksiat dan dosa. Nah itu ahli surga punya tongkat. Kan kalau kayak di film Harry Potter, ada pernah nonton di film Harry Potter. Ahli surga itu punya tongkat. Jadi kalau pengen minum susu, tinggal nunjuk, itu susu datang sendiri ke mulutnya. Tidak perlu pakai ini, tidak perlu pakai gelas, tinggal nunjuk langsung datang, tinggal mangap. Datang. Pengen minum madu, tinggal nunjuk, datang sendiri ke mana. Nah sungai, madu, susu sama khamar tadi itu tidak pakai pembatas, tidak. Sendiri, tidak pakai dinding. Seperti di mana tuh ada lautan ya, lautan yang tawar dengan lautan air asin kan ada campur. Masya Allah. Ini mau apa? Pengen yang dibakar, apa yang disayur, apa yang disop, sudah jadi. Tinggal dimakan. Setelah dimakan, burung tadi hidup lagi, terbang lagi. Assalamualaikum ya wali Allah, terbang. Setelah minum tadi, setelah makan tadi, merasa lezatnya sekujur badan dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan keluar keringat yang wangi sekali. Beda di dunia ya. Ini kita keringetan nih tadi dulu ya. Ibu-ibu mungkin dari rumahnya pakai minyak wangi, pakai bedak wangi. Pas pulang masih wangi kan? Iya. Beda di rumah, nih bapak kalau kerja atau ke pasar atau mau ke undangan ya, ada tawuran, ada acara, udah rapi pakai minyak wangi, mobil bersih, kendaraan mobil bersih. Coba pas pulang, berubah nggak? Pasti berubah. Beda ahli surga, perangkatnya wangi, pulang lebih wangi lagi. Perangkatnya tampan, balik ke rumah lebih tampan. Perangkatnya cantik, balik ke rumahnya lebih cantik. Nah, sampai-sampai di ahli surga itu pernah ahli surga lagi diam gitu, lalu ada kilat sinar cahaya yang terang, sampai semua ahli surga tercengang melihatnya. Ini cahaya apa? Ini cahaya apa terang sekali seperti kilat? Semua ahli surga melihatnya. Disampaikan, oh ini adalah cahaya senyuman wanita surga di depan suaminya. Yes. Ayah makanya sering-sering senyum depan suami kan. Biar tabaulan nanti bisa senyum dalam surga, biar mengeluarkan cahaya yang amat indah. Jangan depan suami kayak galak banget depan suami ya. Iya. Sama orang lain baik banget. Gini aja deh, ini paling enak di rumah tangga. Tadi malam ada orang nanya ke lu, dulu gimana biar rumah tangga awet? Saling memenuhi kekurangan satu sama yang lain, saling memaklumi, sabar,
sabar syukur. Tanya, coba ya, tanya. Semalam ada guru Anas dari Lombok, anaknya nggak banyak, cuma 40 orang. 40 orang, baru 40. Saya bilang, dia jangan ada di keluar. No, guru no. Baru 40 anaknya, tanya apa resepnya. Nah, ya itu. Kalau ada mertua datang, jangan beda-bedain. Ini kalau orang tuanya datang, wah ada mama datang, cium buka pintu, dikeluarkan makanan minuman dari kulkas, makanan yang enak. Tapi kalau pas mertua datang, dia kaki datang. Beda. Ketika orang tuanya datang, senang, gembira, dikeluarkan makanan apa. Tapi kalau pas mertuanya datang, ya dia lagi datang mah, pasti minta duit. Jangan deh, jangan beda-bedakan mertua kita sama orang tua kita sama, dan gak ada namanya mantan mertua. Ya. Orang tua, mertua, guru itu orang tua kita, tidak terputus, tidak terputus. Nah, ayo ibu, siapa yang mau senyum depan surga, ayo seri-seri senyum depan suaminya. Kemudian, ya Allah, mudah-mudahan kita semua dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak terasa sudah jam 5:30. Kalau terlihat, ya mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kisah Isra Miraj banyak sekali, ya. Yang boleh disampaikan mungkin pernah ceramah beberapa tempat. Tapi ini dua inti nih pesan ulun malam hari ini biar pulang bawa oleh-oleh. Pertama, di dalam kisah Isra Miraj, utamakan jangan tinggalkan sholat. Mulai hari ini sampai akhir hayat kita jangan tinggalkan sholat, karena itu adalah bekal kita menghadap Allah. Bagaimana pengen masuk surga tapi kita enggak sholat? Karena kunci surga adalah sholat. Sholat di Isra Miraj ini malam tadi malam adalah malam ulang tahunnya ibadah sholat. Ulang tahunnya ibadah sholat, kewajiban sholat. Saking pentingnya kewajibannya langsung melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak melalui malaikat Jibril Alaihi Wasallam. Karena dalam kisah tersebut ketika perjalanan ke Baitul Maqdis, ada satu kelompok kepalanya dihancurkan, butuh lagi dihancurkan, butuh lagi. Siapa mereka? Jibril, kepalanya hancur. Maka kata mereka adalah perumpamaan umat mulia Rasulullah Muhammad yang kepalanya susah untuk dibawa ibadah sholat. Ayo jangan sampai ya, jaga ibadah sholat kita. Anak kita pesan-pesan kalau kemana-mana jangan lupa sholat ya. Nah, sholat ya, sholat duhanya, sholat subuhnya. Jangan sampai cuma jangan lupa HP jangan lupa casannya jangan lupa sarapannya. Tak pernah terdengar oleh anaknya jangan lupa sholat. Kita disalahkan aja. Itu ada ahli surga, suami istri lenggang satu langkah lagi masuk surga. Tahu-tahu di belakang pian, bahasa Betawinya, hai lu, hai ente, hai kamu. Pas nengok, ya Allah kaget, ternyata yang manggil kalimat yang kasar adalah anaknya. Enak aja, pian mau masuk surga, lenggang nih, ulun anak pian, nggak dikasih pertanggungjawabannya, nggak dididik agamanya, nggak dikasih ilmu pengetahuan agama. Ya Rabb, enak banget pengen masuk surga, tapi tanggung jawab kewajiban tidak diberikan kepada keselaku anaknya. Kata Allah, ya sudah kalau gitu, anak bapak ibu rame-rame masuk neraka. Jangan sampai kita orang tua sudah sering masuk surga, tapi karena melalaikan kewajiban kepada anaknya, mendidik anaknya ilmu agama, sehingga mereka tidak sholat kalau tidak tahu. Yang ayo ya, belajar dikit. Kalau kita nggak bisa baca Quran, ya biar anak kita jangan sampai nggak bisa. Ya, terus satu lagi. Orang tua kita
ya anak-anak kita nih, bagaimana Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam berada di langit pertama, anak-anaknya berada di langit kedua, ketiga sampai Sidratul Muntaha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menunjukkan Nabi Adam adalah seorang nabi yang berhasil, seorang ayah yang berhasil ketika anak-anaknya lebih tinggi dari dia di dalam pengetahuan agamanya, di dalam pengetahuan dunianya, di dalam pendidikannya. Maka untuk itu, ayo, kalau memang di sana ada bapak ibu yang nggak bisa ngaji, jangan sampai anaknya nggak bisa ngaji juga. Di sini ada guru-guru di tempat pelatihan, di desa-desa ada guru-guru, dia belajar ngaji, ya, dia belajar agama, belajar ngaji. Kalau kita meninggal, itu mereka kalau bisa ngaji enak. Kita meninggal, mereka bisa baca Quran, enak, bacakan Yasin, bacakan doa. Ya. Jangan sampai kita meninggal, anak-anak kita tidak mengirimkan pahala buat kita rugi. Ayo sebelum ketinggalan, kita rubah dari malam ini, hari ini, berkat Isra Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita diberikan oleh Allah syafaatnya Nabi Muhammad, syafaatnya orang-orang soleh, syafaatnya guru-guru, dan kita panjang umur, sehat walafiat, bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari segala penyakit. Fatihah khususun ila Khadijah bin Abdullah, Ibaq bin Abdul Qadir, Laro Setia bin Basri, Maria bin Yusuf, Basri bin Dasid, Farimata binti Ahad, wa usulli maqurhim, wal awliya bin masyariq wal magharib, wa walidina. Sebutkan almarhum-almarhumahnya, bayangkan wajah mereka, berkat mereka kita ada di dunia ini. Nanti وصلي وبارك والدينا والديكم وامواتنا وامواتكم واموات جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات على هذه النعمة وكل نعمة صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Ya Rabbana ta'arafna bi amanana ta'arafna wa anana asrafna ala asrafna fatub alaina tawbah rasil kulli hawba wastar lana al-awra وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي وصحبه والمسلمين أجمعين. آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل. صلى وسلم ربي على الحبيب وآله وصحبه عدادة الشرب والحمد لله في البر والتنام والحمد لله في البر والتنام. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi kulli khalqi wa tadawaki wa li kulli lawdan nafsin syamata syamida kalimati.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.